Oleh karena itu, pemirsa, selain yang disebutkan di sini itu halal dan Allah bolehkan untuk dinikahi dari jalur nasab ya, dari jalur nasab ya. Nanti ada yang dibahas kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita para Ustadz El-Kalam, dan alhamdulillah hari ini komposisi lengkap, Masya Allah, dan jarang-jarang ya yang seperti ini. Mungkin perkenalan sedikit biar panjenengan semuanya tahu ya, biar maksudnya kan sebagaimana kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, al-ilmu dinun fangdur mimman aqatta dinak. Ilmu itu adalah agama, maka perhatikan agamamu itu diambil dari mana. Maka saya dari kanan dulu mungkin saya kenalkan, beliau adalah Ustadz Hamzah, alumni Lipia yang merupakan cabang dari Jamiat Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, Saudi sana, KSA. Terus di samping beliau Ustadz Sigit, selepas dari Lipia beliau melanjutkan studi di Mekah. Kemudian di samping beliau lagi ada Ustadz Imad, panggilannya Ustadz Imad. Beliau alumni UIM atau Jamiah Islamiyah Bil Madinah Al Munawwaroh di kotanya Nabi. Terus ini ada Ustadz Nuzul Tayyib, Ustadz Tayyib ya. Beliau Al-Hafidh, beliau alumni Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo. Demikian juga ini Ustadz Bani sama dari Al-Azhar Kairo. Sebelahnya ada Ustadz Mahfudhi, beliau alumni Lipia, tadi sudah kita jelaskan, cabang dari Al-Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Sebelahnya juga sama dari Lipia, Ustadz Muji. Sebelahnya Ustadz Suparman juga dari Lipia. Jadi kurang lebih begitu pemirsa El-Kalam, singkat tentang biografi para Ustadz El-Kalam. Masuk ke pertanyaan pertama, Ustadz, apakah sahih sebuah hadis yang berbunyi gharribu an-nikah, yang mana maknanya menikahlah dengan orang asing, maksudnya orang jauh yang tidak ada hubungan kerabat, yang mana banyak terdengar di antara masyarakat? Dan apakah menikah dengan kerabat tidak dianjurkan menurut syariat? Dan batasan kerabat itu bagaimana? Jazakumullah khairan katsira, Ustadz. Untuk pertanyaan ini ya bisa kita mungkin simpulkan tentang pertama, siapa saja orang-orang yang tidak boleh dinikahi melalui jalur nasab. Itu jawabannya sudah jelas sekali di dalam Al-Quran, dan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebagai mahram. Kalau kita biasanya ada kesalahan penyebutan disebut sebagai muhrim. Ya, yang tepat itu adalah mahram. Al-muharramatu fin nikah. Muhrim mungkin dijelaskan artinya apa gitu, Ustaz? Muhrim itu artinya orang yang sedang melaksanakan ihram baik untuk umroh ataupun haji. Sedangkan mahram adalah yang tidak boleh dinikahi. Dalam surat An-Nisa ayat 23, yang pertama adalah ibu ke atas, ibu, nenek, mbah buyut dan seterusnya. Kemudian putri, ya, anak kita sendiri, kemudian saudari yang punya hubungan persaudaraan di sini, baik itu saudari kandung, saudari seibu, ataupun saudari seayah, kemudian saudari ayah, kemudian saudari ibu, kemudian anak perempuan dari saudara, anak perempuan dari saudari, kemudian ibu dari jalur persusuan, serta anak-anaknya.
berarti saudari sepersusuan. Kemudian istri perempuan yang pernah kita nikahi. Kemudian anak perempuan dari perempuan yang kita nikahi, berarti bukan anak kita tapi anak dari perempuan yang kita nikahi ya. Kemudian perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh anak kita. Kemudian ditambah juga saudari dari istri kita. Nanti kalau di dalam hadis ya, itu juga bibi dari istri juga tidak boleh ditambah dalam hadis, bibi dari istri. Hanya itu saja. Oleh karena itu pemirsa, selain yang disebutkan di sini itu halal dan Allah bolehkan untuk dinikahi dari jalur nasab ya, nanti ada yang dibahas kalau dari non jalur nasab seperti wanita yang pernah ya dilaksanakan mula'anah kepadanya ya oleh kita ya, dan seterusnya nanti tapi itu tidak perlu diperpanjang di sini. Kalau dari segi nasab demikian ya. Sehingga kalau begitu bagaimana kalau tidak termasuk di sini, misalnya saudara sepupu adalah anak dari paman atau bibi kita ya, itu halal, bukan mahram. Atau seperti yang pernah terjadi pernikahan, salah satu pernikahan yang paling tenar di dalam agama kita tentu saja putri Nabi Muhammad Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Berarti Ali bin Abi Thalib menikahi putri dari sepupunya dan itu juga tidak apa-apa. Nah, hanya saja memang kemudian dalam permasalahan ini ada beberapa hadis-hadis ya. Ada beberapa hadis-hadis di antaranya yang disebutkan oleh penanya ya, ghoribu fin nikah ya, ghoribu fin nikah. Dan juga ada hadis ghoribu fin nikah yang artinya carilah wanita yang ghorib, yang jauh nasabnya dari engkau untuk dinikahi. Yang mana kemudian ini ada pendapat yang berdasarkan hadis-hadis ini ya, bahwa lebih baik untuk menikah dengan orang yang jauh kekerabatannya dari kita. Nah, ini kalau masalah baik atau tidaknya, kalau cuma baik atau tidak dari syariat, dalam kacamata syariat kita ambil yang halal dan haram. Apabila dihalalkan dalam agama oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu adalah sesuatu yang baik. Hanya saja memang ya, tapi kita di sini tidak berbicara tentang masalah medis dan yang lain, yang tentu saja ini patut ditanyakan kepada orang yang lebih mengetahui seperti praktisi medis dan yang lainnya. Apakah pernikahan dengan misalnya menikahi sepupu itu ya akan menimbulkan madorot untuk keturunan di kemudian hari atau tidak dan seterusnya, itu patut untuk digali lebih dalam oleh orang-orang yang memang ya ahli dalam bidangnya. Tapi kalau secara agama tidak ada ya, tidak apakah boleh menikahi saudara dekat asalkan bukan termasuk yang Allah sebutkan di sini, ya tentu saja boleh ya. Walaupun nanti ya akan berkaitan dengan adat istiadat setempat dan seterusnya, dan juga pertimbangan kesehatan juga patut untuk dipertimbangkan. Wallahu a'lam. Untuk hadisnya sendiri itu dhaif dari menurut Syekh Al-Albani. Di sini dijelaskan dalam Mausu'ah Fiqhiyah Muyassarah karya Dr. Muhammad Ibrahim Safnawi, jilid 1 halaman 45, mengenai hadis tadi ya, janganlah kalian menikahi kerabat yang dekat karena anaknya akan lahir dalam keadaan kurus. Waqad rafa'a ba'dul ulama'i hadzal kalama ila Rasulillah. Bagian ulama menganggap ini adalah hadis. Walakin Ibnu Salah, tapi Ibnu Salah salah seorang ahli hadis, qala anhu, berpendapat mengenai hadis la tankihu al-qarabata tadi ya, janganlah kalian menikahi kerabat yang dekat. Lam ajid liha adalah hadisi aslan mu'tamadan. Saya tidak menemukan sumber yang bisa dipegang dalam hadis ini. Artinya tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih menurut Ibnu Salah. Wal haqqu, ini pendapat Syekh Ibrahim Al-Hafnawi, annahu min kalami Umar radhiyallahu anhu. Itu adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu. Wa fi jumlatihi sahihun ila haddin ma. Mungkin ada sisi kebenarannya. Walakin ma yambali, namun tidaklah patut ayyakuna qa'idatan aw dalilan ala ikhtiyaril ba'idati fi jami'il ahwal. Tidaklah menjadi suatu kaidah atau dalil tentang pemilihan calon pasangan hidup itu di
dasarkan oleh karena jauh secara kekerabatan. Alasannya seperti yang disampaikan Imam tadi, faqad zawwaja an-nabiy 'aliyan bi Fatimah radhiyallahu anha wa iya qarabatun qaribatun. Karena pada faktanya Rasulullah sendiri itu menikahkan putrinya yaitu Fatimah dengan Ali. Jadi sepakat dengan yang disampaikan Ustaz Imam tadi, kalau kita berbicara dalil agama, memang pertimbangan mengenai dekat jika disandarkan kepada hadis itu jelas kurang kuat, apalagi kalau Al-Quran itu jelas malah tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang demikian kecuali yang tadi sudah dinaskan tadi ya. Tapi kalau pertimbangannya karena dekat tadi itu tentu dalam hadis yang populer kan itu tungkahul mar'atu li arba'in itu yang populer kan, dan 4 yang menjadi pertimbangan seorang wanita itu dinikahi, di situ 4-nya tidak ada yang kaitannya dengan jauh atau dekat. Jaraknya itu tidak menjadi pertimbangan. Sehingga kalau kita bertanya tentang status hadis tadi, itu kita katakan tidak sahih, meskipun bisa kita katakan maudhu ya. Kemudian kalau masalah sebagai dasar pertimbangan, mungkin alangkah baiknya tadi saya menekankan juga pertimbangan medis, khususnya spesialisasi genetika dan genealogi ya. Nikah dengan kerabat tadi bahasanya tidak ada larangan. Memang dalam surat An-Nisa ayat 24, kemudian surat Al-Ahzab ayat 50 itu memang membolehkan ya, jawaz membolehkan nikah dengan aqarib, dengan kerabat, kecuali yang tadi yang dilarang ya. Namun dalam jawaznya itu khilaf di kalangan para ulama. Syafi'iyah, Hanabilah dalam qaul yang pertama itu karohah, makruh hukumnya. Sedangkan menurut kerabat itu satu. iya, nah Malikiyah ibahah, boleh berarti ya. Nah mazhab Dzahiriyah an-nadbu, gitu, an-nadbu sunnah. Ini khilafnya, tapi tetap boleh ya. Hanya khilaf sebatas itu, enggak ada yang Sampai ya, ngomong wajib. enggak. Wajib tuh. Karena bahas an-nadbu, gitu. Baik, betul. Masya Allah, jazakallah khair. Mungkin ada yang menambahkan sedikit. Tafadhol, Ustaz Mahfudhi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya menambahkan sedikit terkait dengan karohah yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Alasan ya yang mendasarinya itu adalah alasan li'annahu, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, li'annahu la tu'manul adawatu fin nikah, karena di dalam pernikahan itu tidak bisa dijamin tetap dalam kondisi harmonis begitu. Tetap ada terpaan, masalah dan sebagainya yang wa ifda'uhu ila tolak, dan bisa berpotensi ke arah tolak. Nah, jika tolak itu terjadi fi qarabatihi, maka afdo ila qati'ati rahim, maka bisa menjurus kepada putusnya silaturahim yang lebih tajam. Maka para ulama kenapa kok menyatakan makruh tadi, jumhur ya, kecuali Malikiyah, karena pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Kalau alasan Al-Ghazali dalam Ihya itu malah yuqallilu syahwata. Jadi menikah dengan kerabat dekat itu mempersedikit atau mengurangi syahwat. Saya nggak tahu ini kenapa kok alasannya begitu. Mungkin karena sudah terbiasa ketemu sejak kecil ya. Sejak kecil sudah ketemu keluarganya. Itu mungkin yang membuat yuqallilu syahwat atau Bukannya seperti berhubung dengan saudara. Nah itu, apalagi yang sepupu yang mungkin dari kecil sudah bareng. Itu tidak berlaku untuk Ustadz Hakim kan? Ya. Allah Ta'ala. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan katsira para ustadz semuanya yang sudah ngasih sumbangsih terkait ilmunya, Masya Allah, yang tak kira cukup ya terkait hukum dan pemaparan ayatnya, tidak perlu tak ulang lagi. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.